Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, mendengar kata neraka, kita akan membayangkan keadaan yang menyeramkan dan menakutkan. Tidak ada seorang pun yang ingin masuk neraka. Tempat kembali paling buruk tersebut merupakan tempat siksaan dan azab bagi orang-orang yang kafir dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Lantas, siapakah golongan manusia yang pertama masuk neraka? Berikut 3 golongan manusia yang pertama dilempar ke dalam neraka. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, neraka adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan mereka sangat menyedihkan, penuh derita yang tak dapat dibayangkan oleh siapapun. Bahkan Rasulullah SAW dan para sahabat menangis ketika mendengar gambaran neraka jahanam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada 3 golongan manusia yang pertama masuk ke dalam neraka. Rasulullah SAW menyampaikan 3 golongan manusia yang pertama kali masuk ke neraka kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika tidak ada orang lain bersama mereka. Namun saat hendak menyampaikan hadis itu, Abu Hurairah beberapa kali menangis sangat keras hingga akhirnya jatuh pingsan. Berikut hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, 'Amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Ia menjawab, 'Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid.' Allah berkata, 'Engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya atar tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, 'Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, 'Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?' Ia menjawab, 'Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau.' Allah berkata, 'Engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim atau yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Rasulullah SAW menceritakan orang selanjutnya yang pertama kali masuk neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rizki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengenalinya dan mengakuinya. Allah bertanya, 'Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?' Dia menjawab, 'Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku akan melakukannya semata-mata karena engkau.' Allah berkata, 'Engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu.' Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut disebutkan bahwa 3 golongan manusia yang pertama dilempar ke dalam neraka adalah: pertama, orang yang mati syahid di jalan Allah namun niat berjihad bukan untuk Allah, akan tetapi agar dikatakan seorang yang gagah berani. Kedua, seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran, namun ia melakukannya bukan untuk Allah, akan tetapi membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik. Lalu yang ketiga adalah orang yang bersedekah dan infak, namun dilakukannya bukan untuk Allah semata, akan tetapi agar dikatakan seorang yang murah hati atau dermawan. Penyebab ketiga golongan muslim itu masuk neraka ternyata karena amal yang dilandasi riya, yang artinya mereka beramal bukan untuk Allah, akan tetapi untuk mengharapkan sanjungan manusia.
kelihatannya sepele, tetapi ria menyebabkan orang-orang yang berilmu dan punya harta dimasukkan ke dalam neraka. Ria adalah penyakit hati yang harus dihindari karena dapat merusak amal kebaikan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berbuat ria termasuk golongan orang yang celaka. Ria termasuk salah satu sifat orang munafik. Sifat ini bertentangan dengan sifat orang beriman yang senantiasa ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Orang yang berbuat ria tidak akan mendapatkan apapun atas kebaikan yang mereka kerjakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 264, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Lantas bagaimanakah cara kita untuk menghindari perbuatan ria? Menghindari sikap ria memang bukanlah perkara mudah, sebab pada dasarnya sifat manusia itu senang dipuji. Hanya orang-orang tertentu berhati ikhlas yang bisa menghindari sifat ria. Berikut 4 cara menghindari ria yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Luruskan niat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang memperoleh sesuai apa yang ia niatkan." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cara menghindari ria yang pertama yakni dengan meluruskan niat. Ingatlah bahwa segala macam perbuatan kita bergantung pada niat. Apabila niat kita baik lillahi ta'ala atau hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu akan dicatat sebagai pahala. Sebaliknya, jika terbesit rasa ingin dipuji oleh manusia, maka perbuatan kita tidak memperoleh apapun, bahkan bernilai dosa. Maka itu, sebelum melakukan sesuatu pastikan untuk memperbaiki niat dalam hati. Berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Kita bisa menghandle segala hal hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Sudah menjadi keharusan bagi kita untuk melibatkan Allah dalam segala urusan, termasuk berlindung dari sifat-sifat tercela seperti ria. Jangan pernah lelah berdoa kepada Allah agar diperkuat keimanan dan dilindungi dari bisikan syaitan. Sembunyikan amal kebaikan seperti menyembunyikan aib. Cara selanjutnya untuk menghindari ria yakni dengan menyembunyikan ibadah dan amal-amal kebaikan. Tapi ibadah umum yang tidak bisa disembunyikan seperti sholat jamaah di masjid, membaca Al-Quran atau puasa tak perlu ditutupi. Yang terpenting berusahalah untuk ikhlas. Sedangkan ibadah yang bersifat pribadi seperti beramal di masjid, bersedekah, sholat tahajud, sebaliknya tidak perlu dipamerkan. Cukup diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Sembunyikan amal kebaikan, layaknya kita menyembunyikan aib-aib dalam diri. Dengan demikian, kita pun bisa terhindar dari pujian manusia dan jauh dari sifat ria. Belajar ikhlas. Ikhlas adalah tiang sebuah amal soleh agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beramal dengan niat ikhlas dan tidak berharap pujian dari orang lain, maka insya Allah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muslim, demikianlah 3 golongan manusia yang pertama masuk ke dalam neraka. Semoga kita semua bukan termasuk golongan orang-orang tersebut, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi penduduk surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.